Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, amin. Alhamdulillah, setelah melewati berbagai drama, akhirnya aku bisa upload video budgeting kali ini, walaupun udah agak telat banget ya teman-teman. Sebelum masuk ke videonya, aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan ya teman-teman. Alhamdulillah di tahun ini kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Oh iya, gimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar ya dan tetap semangat. Oke, kita lanjut langsung ke videonya ya teman-teman. Jadi kenapa aku telat upload videonya, karena di bulan Maret itu aku benar-benar boncos ya teman-teman. Jadi ceritanya di bulan Maret itu usaha kecil-kecilan aku, usaha sampingan aku itu lagi cukup naik ya. Dan alhasil aku tuh jadi keteteran ngatur waktu aku. Akhirnya aku tuh jarang banget masak dan sering makan di luar. Jajan meningkat, pencatatan loss. Akhirnya keuangan jadi gak terkontrol. Sampai pada akhirnya di akhir bulan aku ngerasain banget yang namanya bokeh, gak punya uang. Dan pada akhirnya dana darurat aku terpaksa kepake buat nutupin kekurangan di bulan Maret. Itulah kenapa video ini baru tayang sekarang, karena setelah aku mengalami kebokehan di bulan lalu, aku tuh kayak jadi males buat budgeting lagi gitu loh teman-teman. Sampai pada akhirnya aku mikir, kalau aku nggak bikin budgeting lagi, pasti kejadian di bulan lalu akan terulang lagi di bulan ini. Dan akhirnya aku mengumpulkan niat lagi untuk membuat budgeting di bulan April ini. Tapi sebelumnya ini aku evaluasi dulu untuk budgeting di bulan Maret lalu. Jadi karena pencatatan aku di bulan lalu itu sebagian loss, akhirnya untuk evaluasi ini aku agak sedikit kesusahan ya teman-teman. Walaupun begitu, aku masih tetap berusaha untuk mengingat kembali apa sih yang membuat pengeluaran aku jadi boncos. Sampai pada akhirnya aku menemukan beberapa pos yang membuat budgeting aku tuh minus, yaitu di pos belanja mingguan dan pos jajan itu ya teman-teman. Dan ini hasilnya ternyata minus 181.000. Padahal selama aku menerapkan budgeting ini, aku tuh selalu ada uang sisa setiap bulannya itu di kisaran 200.000 sampai 300.000. Bahkan pernah aku punya sisa itu sampai 400.000 ya teman-teman. Dan kali ini aku bisa boncos sampai 181.000, atau bisa dibilang hampir 200.000 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu semua aku jadiin pelajaran ke depannya supaya aku tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Buat teman-teman yang berada di posisi yang sama kayak aku, please jangan pantang menyerah ya teman-teman. Yuk semangat lagi, yuk bangkit lagi buat budgeting lagi supaya finansial keluarga kita jadi terkontrol. Oke, ini aku mau mulai bikin budgeting untuk bulan April. Bismillah ya teman-teman, semoga nggak boncos lagi. Dan ini aku baru beli buku untuk budgeting, rencananya mau aku pindah ke sini semua ya teman-teman, karena menurut aku ini tuh bukunya lebih kecil, simple dan enak dibuat nulis. Jadi aku putusin buat pakai buku ini aja. Buat teman-teman yang pengen samaan, yuk cek link di description box aku. Oh iya, aku nggak bosen-bosen bilang ini ke teman-teman bahwa video aku ini bukan bermaksud untuk menggurui, pamer ataupun ria dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi ini tuh murni untuk aku sharing dan penyemangat buat diri aku pribadi supaya aku lebih baik dalam mengatur keuangan keluarga aku. Syukur-syukur kalau video aku ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Aku bersyukur banget karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita balik ke topik video ya. Jadi seperti yang kalian lihat di judul atau di thumbnail, aku saat ini merubah metode budgeting aku. Karena setelah mengalami kesalahan di bulan lalu, aku gak ingin di bulan ini itu terulang kembali. Jadi aku mencoba mengulik berbagai metode pengaturan keuangan, dan akhirnya aku menemukan salah satu metode yang menurut aku cukup besar peluangnya untuk berhasil. Dan metode ini aku terinspirasi dari Mbak Nandra. Makasih ya Mbak udah share metode ini, semoga ini berhasil di aku ya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk merubah metode aku yang awalnya aku tuh budgetingnya itu per bulan ya teman-teman, dan sekarang aku mencoba untuk metode mingguan.
Jadi budgeting kali ini aku hanya fokuskan pada kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Jadi mulai sekarang untuk income, terus kemudian giving seperti kasih orang tua, sedekah, kemudian saving, sinking fund dan lain-lain, mungkin gak akan aku tulis lagi ya teman-teman. Jadi di luar pos-pos kebutuhan sehari-hari ini aku masih punya beberapa sinking fund ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku punya kebutuhan sekunder seperti kayak servis motor, bayar pajak, terus kemudian pingin belanja online dan lain-lain, aku masih punya dana sinking fund dan dana darurat yang insya Allah setiap bulannya aku isi. Oke, kita fokus ke video lagi ya teman-teman. Jadi untuk bulan April ini budget aku bertambah dari yang awalnya 2.200.000 jadi 2.400.000. Mengingat bahan-bahan pokok menjelang puasa ini meningkat ya teman-teman. Dan untuk Ramadan ini aku membudgetkan satu pos untuk takjil, jadi aku berinisiatif untuk menambah dana sebesar 200.000. Dan seperti yang kalian lihat di video ini, aku membuat 6 kolom ya teman-teman, yang terdiri dari kolom pertama itu pos pengeluaran, kolom kedua budget 1 bulan, terus kolom ketiga sampai kolom terakhir itu aku tulis week 1, week 2, week 3, dan week 4. Jadi di sini untuk budget yang pertama aku budgetkan untuk token listrik sebesar Rp150.000 dan kemudian paket data Rp150.000, kemudian ada iuran sampah sebesar Rp30.000, belanja bulanan di Rp400.000 dan belanja mingguan di Rp600.000. Itu nanti bakalan aku bagi jadi 4 minggu. Kemudian ada galon, ini aku budgetkan Rp100.000. Kemudian ada LPG Rp20.000, keperluan anak Rp200.000, untuk jajan yang biasanya Rp300.000 menjadi Rp200.000, dan uang jaga-jaga Rp200.000. Kemudian untuk beras Rp50.000, dan yang terakhir ada takjil sebesar Rp300.000. Jadi untuk beras kenapa cuma 50.000? Jadi itu cuma buat jaga-jaga ya teman-teman. Untuk beras tiap bulannya itu aku dapat dari orang tua karena alhamdulillah beliau itu panen sendiri. Jadi setiap kali aku pulang kampung aku selalu dibawain beras. Dan perkiraan aku berasnya itu bakalan habis sebelum akhir bulan. Akhirnya aku membudgetkan dana untuk beli beras sebesar 50.000. Nah, jadi buat yang bingung, kolom week 1, week 2, week 3, dan week 4 itu buat apa? Jadi di sini misalkan seperti token listrik ini ya teman-teman. Ini kan untuk budget 1 bulannya itu 150.000. Nah, ini aku bagi lagi di week 1 aku taruh 100.000, kemudian di week 3 aku taruh 50.000. Terus kemudian paket data dengan budget 1 bulan 150.000, aku taruh di week 1 100.000 dan week 3 50.000. Kemudian untuk iuran sampah itu udah pasti di week 1 ya teman-teman. Itu aku budgetkan semuanya 30.000. Terus kemudian untuk belanja bulanan budgetnya 400.000, itu aku taruh di week 1 300.000. Terus kemudian week 2 30, week 3 30, week 4 40.000. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi karena ini adalah metode baru buat aku, jadi aku masih penyesuaian ya teman-teman. Nanti untuk berhasil atau tidaknya bakalan aku update lagi, tapi semoga aja berhasil. Jadi karena ini adalah metode mingguan, otomatis untuk evaluasinya itu tiap minggu ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah kalau aku sempat aku akan bikinkan video evaluasinya tiap minggu, ataupun kalau nggak sempat ya nanti untuk di akhir bulannya aja aku beri rekapannya. Yang jelas aku berdoa semoga aku bisa konsisten menjalani ini, dan buat teman-teman juga semoga bisa konsisten. Nah, ini setelah aku total ketemunya dari budget 2.400.000 1 bulan. Di week pertama aku membudgetkan sebesar Rp1.000.000, kemudian di week 2 Rp380.000, kemudian di week 3 Rp480.000, dan di week 4 Rp440.000. Jadi karena di minggu pertama itu banyak pengeluaran besar ya teman-teman, seperti belanja bulanan, terus kemudian beli token listrik, beli paket data, dan lain-lain. Makanya di budgetnya itu
dia paling gede sendiri ya teman-teman, sebesar 1 juta rupiah, dan untuk yang lainnya itu di kisaran 300 sampai 400 karena memang mungkin cuman untuk belanja mingguan dan jajan-jajan gitu aja. Dan ini aku kasih sedikit hiasan ya biar nggak polos-polos banget. Dan akhirnya seperti inilah penampakan budgeting aku di bulan April ini. Buat teman-teman yang masih bingung untuk metode mingguan ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa follow Instagram aku biar bisa ngobrol lebih panjang. Oke, segini dulu video budgeting aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih yang udah nemenin aku bikin budgeting kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe biar aku lebih semangat untuk bikin kontennya. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya biar setiap aku upload video kalian dapat notifikasi. Aku akhiri dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.